Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang baru, garis dan sudut. Materi yang pertama yaitu hubungan antar garis dan mengenal sudut. Kita mulai dengan materi pertama, hubungan antar garis. Di materi pertama ini kita membahas tentang titik dan garis. Titik dapat digambar dengan memakai noktah. Sebuah titik dinotasikan dengan huruf kapital, misal titik A, sedangkan garis digambarkan sebagai suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya. Artinya panjang garis tak terbatas. Sebuah garis dinotasikan dengan huruf kecil, misal garis K, atau bisa juga ditulis garis AB adalah garis yang melalui titik A dan B dengan kedua tanda panah di kedua ujungnya. Berikutnya ruas garis bici atau segmen garis bici adalah bagian dari garis bici yang memiliki titik ujung yaitu titik A dan B. Berikutnya sinar garis CD memiliki titik pangkal yaitu titik C, tetapi tidak memiliki titik ujung. Berikutnya posisi titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Misal titik A terletak pada garis K. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Misal titik B terletak di luar garis K. Selanjutnya titik-titik yang segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Misal titik A, titik B, dan titik C dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis M. Selanjutnya kedudukan dua garis yang terletak pada bidang. Yang pertama, dua garis sejajar. Perhatikan garis A dan B sejajar. Kedua garis tidak berpotongan walaupun diperpanjang ke arah kiri atau ke arah kanan. Ini adalah notasi untuk dua garis yang sejajar. Yang kedua, dua garis saling berpotongan. Perhatikan garis B tidak sejajar garis C. Perpanjangan garis B dan C ke arah kiri akan berpotongan di satu titik. Perhatikan garis C dan garis D merupakan dua garis yang berpotongan. Berikutnya, perhatikan garis D dan E merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis merupakan sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Ini adalah notasi dua garis berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, dua garis saling berhimpit. Perhatikan garis M dan N berhimpit karena garis M terletak pada garis N. Selanjutnya sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, titik K terletak di luar garis A. Melalui sebuah titik K hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar garis A. Yang kedua, garis A sejajar garis B jika garis C memotong garis A.
maka garis C pasti juga memotong garis B. Yang ketiga, garis A sejajar garis B dan garis B sejajar garis C, maka garis A dan garis C pasti sejajar juga. Selanjutnya kita membahas soal-soal berkaitan dengan garis. Soal ke-1, pada gambar ditanyakan yang A, apakah titik B terletak pada ruas garis AC? Perhatikan pada gambar, titik B terletak pada ruas garis AC. Jadi jawabannya ya, titik B terletak pada ruas garis AC. Yang B ditanyakan apakah titik B terletak pada ruas garis AC. Perhatikan gambar, titik D terletak di luar garis AC. Jadi jawabannya tidak. Yang C ditanyakan banyak ruas garis pada gambar tersebut. Ruas garis atau segmen garis yang ada pada gambar yaitu 1. Ruas garis AB, yang kedua ruas garis BC, yang ketiga ruas garis CD, yang keempat ruas garis AC, yang kelima ruas garis BD, yang keenam ruas garis AD. Jadi ada 6 ruas garis pada gambar tersebut. Soal kedua, pada balok CDEF GHIJ yang A, tentukan semua rusuk yang saling sejajar. Perhatikan gambar rusuk-rusuk yang saling sejajar yaitu yang pertama, rusuk CD sejajar EF, sejajar GH, sejajar IJ. Yang kedua, rusuk CF sejajar DE, sejajar GJ, sejajar HI. Yang ketiga, rusuk CG sejajar DH, sejajar EI, sejajar FG. Berikutnya yang B, tentukan 6 pasang rusuk yang saling berpotongan. Pasangan rusuk yang saling berpotongan yaitu 1. Rusuk CD dan DE. Yang kedua, rusuk CG dan GH. Yang ketiga, rusuk FG dan GJ. Yang keempat, rusuk EF dan EI. Yang kelima, rusuk HI dan IJ. Yang keenam, rusuk CF dan FG. Selanjutnya materi kedua, mengenal sudut. Sudut terbentuk dari dua sinar yang berpotongan tepat di satu titik. Titik potongnya disebut titik sudut. Sinar AB dan AC disebut kaki sudut. Satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis yaitu derajat dan radian. Besar sudut diukur dengan alat yaitu busur. Berikutnya penamaan sudut. Penulisan nama sudut menggunakan 3 huruf atau cukup 1 huruf kapital. Perhatikan gambar, titik sudutnya titik A, maka sudutnya dinamakan sudut BAC. Titik sudutnya A diletakkan di tengah. Sudut BAC ditulis, ini notasi sudutnya, dibaca sudut BAC, atau bisa juga ditulis sudut CAB. Sudut BAC bisa juga ditulis menggunakan 1 huruf sudut A. Ingat titik A adalah titik sudutnya,
Perhatikan gambar berikut. Terdapat beberapa sudut dengan titik sudutnya adalah titik E. Jadi penulisan nama sudutnya tidak bisa menggunakan satu huruf, harus menggunakan 3 huruf. Ingat titik sudutnya, titik E diletakkan di tengah. Sudut-sudut yang terbentuk: 1. Sudut AEB. 2. Sudut BEC. 3. Sudut CED. 4. Sudut AEC. 5. Sudut BED. 6. Sudut AED. Jadi ada 6 sudut yang terbentuk pada gambar tersebut. Berikutnya kita mengenal jenis-jenis sudut. Yang ke-1, sudut lancip. Ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Ukuran sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Ukuran sudutnya 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Yang terakhir, besar sudut putaran. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Jika ditanyakan besar sudut 5/6 putaran, diperoleh dari 5/6 dikali satu putaran 360 derajat. 36 dibagi 6, 6. 5 kali 60 sama dengan 300 derajat. Kalian bisa menentukan besar sudut putaran yang lainnya. Berikutnya kita menentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Besar sudut putar jarum pendek tiap jam sama dengan 1/1 putaran 12 jam dikali 1 putaran 360 derajat. 36 dibagi 12, 3 sama dengan 30 derajat. Berikutnya besar sudut putar jarum panjang tiap menit sama dengan 1/1 putaran 60 menit dikali 360 derajat. 36 dibagi 6 sama dengan 6 derajat. Misalkan kita akan menghitung besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam ketika menunjukkan pukul 7.50. Pertama kita menentukan besar sudut putar jarum pendek 7.50 sama dengan 7 jam dikali 1 jam 30 derajat ditambah 50 menit itu sama dengan 50/60 jam dikali 30 derajat sama dengan 210 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 235 derajat. Berikutnya kita menentukan besar sudut putar jarum panjang 50 menit sama dengan 50 menit dikali 1 menit 6 derajat sama dengan 300 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk adalah selisih dari 235 derajat dan 300 derajat sama dengan 300 derajat dikurang 235 derajat sama dengan 65 derajat.
Ingat yang ditanyakan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Jika selisihnya lebih dari 180 derajat, misal sama dengan 200 derajat, maka besar sudutnya sama dengan 360 derajat dikurang 200 derajat sama dengan 160 derajat. Demikianlah pemeriksaan materi pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.